Selamat berjumpa para saudara-saudari, pecinta hati kudus dalam renungan harian Provinsi MSI Indonesia edisi Kamis 21 Juli 2022. Sabda dari hati untuk dunia yang baru. Para saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Yeremia dan bacaan Injil dari Injil Matius. Bacaan pertama mengisahkan tentang Tuhan yang bersabda kepada Yeremia untuk mengatakan pesannya kepada penduduk Yerusalem, kepada umat Israel, bahwa dahulu kala ketika bangsa Israel ada di dalam kelemahan mereka, ada di dalam keterbatasan mereka, ada di dalam pergumulan-pergumulan hidup mereka, Allah mengangkat mereka, Allah menuntun mereka, Allah menjadikan mereka hidup di dalam kasih-Nya, di dalam lindungannya, seperti pengantin yang bersorak-sorai, seperti orang-orang yang ada di dalam kegembiraan. Allah memenuhi mereka dengan kasih dan penyertaannya. Tetapi di kemudian hari, setelah Allah telah menuntun mereka ke tanah yang terjanji, ke tanah yang subur untuk menikmati buah, hasil, karya, berkat dan anugerah Tuhan, akhirnya bangsa Israel ini lupa diri. Mereka kemudian tidak lagi mengindahkan Tuhan. Para ahli hukum sudah tidak lagi melihat mana yang benar dan mana yang keliru. Para gembala menjadi durhaka, para nabi kemudian bernubuat demi Baal, dan mereka mengikuti hal-hal yang tidak berguna. Oleh sebab itu, sabda Tuhan, karena umatku telah berbuat kejahatan yang sangat jahat, mereka telah meninggalkan Tuhan, maka yang terjadi di dalam kehidupan mereka ialah meninggalkan keselamatan yang telah Tuhan sendiri janjikan. Dalam bacaan Injil, para murid bertanya kepada Yesus, mengapa Yesus harus berbicara dengan perumpamaan? Di sini kita dapat melihat bagaimana usaha Yesus untuk mengajar para muridnya, untuk menuntun orang-orang yang berada dekat dengannya, orang-orang yang dikasihinya, untuk melihat bahwa perumpamaan-perumpamaan yang dibuat Yesus berusaha untuk menegaskan, untuk memberi keterangan kepada mereka secara gampang, secara jelas, seturut dengan kehidupan adat istiadat yang berlangsung di dalam kehidupan mereka. Melalui bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini, Yesus mau menuntun kita untuk selalu menaruh perhatian kepada sabda Allah. Sabda Allah membuka pikiran kita, membuka hati kita, berdaya guna untuk menuntun kita pada jalan kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita. Kita akan berbahagia, kita akan merasa hidup, akan merasa terselamatkan, karena benar-benar Allah itu sungguh baik bagi kita
dalam seluruh kehidupan kita. Bahkan dalam kelemahan-kelemahan kita, keterbatasan kita, Allah menuntun kita kepada keselamatan. Kita hanya perlu belajar terus-menerus membuka hati kita kepada karya, tuntunan, peran dari Roh Kudus. Supaya apa? Supaya hidup kita tertuju kepada keselamatan yang dijanjikan Tuhan, yang diusahakan oleh Tuhan. Dengan demikian, kehidupan kita akan menjadi berbahagia. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita perlu untuk selalu mendengarkan Tuhan. Mendengarkan Tuhan di dalam doa-doa kita. Kita berdoa bukan hanya terus-menerus meminta, tetapi kita berdoa pun untuk mendengarkan Tuhan. Apa yang mau Tuhan kehendaki bagi kehidupan saya? Apa yang Tuhan mau bagi kehidupan saya? Menuntun saya pada tujuan hidup yang semestinya dan sebenarnya Tuhan kehendaki bagi kehidupan saya. Yang kedua, yang penting bagi kita ialah hendaknya kita menaruh perhatian kepada sabda Tuhan. Sabda itu membimbing kita pada jalan keselamatan. Sabda itu adalah Yesus sendiri. Sabda itulah yang mampu menuntun kita pada jalan hidup yang benar dan mengarahkan kita pada keselamatan yang dijanjikan Tuhan. Yang ketiga, bila mana kita jatuh, kita perlu menyadari diri kita. Supaya apa? Kita kembali kepada Tuhan, kembali untuk mendengarkan sabdanya dan berjuang lagi untuk setia selalu dalam jalan yang Tuhan percayakan kepada kita, Tuhan ajarkan kepada kita, karya-karya yang patut kita teladani ketika kita melihat dari hati kita dengan iman kita, karya keselamatan Tuhan, karya keselamatan yang dilaksanakan oleh Yesus sendiri. Semoga Tuhan selalu menuntun dan memberkati kita untuk selalu setia, taat, teguh di dalam jalan keselamatan yang Tuhan janjikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.